Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi pada mata kuliah riset operasi minggu ke-6. Di sini kita akan mempelajari langkah penyelesaian dari metode transportasi yang bernama metode stepping stone. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari langkah pembukanya, yaitu dengan menggunakan northwest corner. Nah, pada minggu kali ini kita mempelajari ini ya, stepping stone. Sebenarnya stepping stone ini sangat mudah. Saya nggak bilang ini sulit. Sebenarnya mudah, tetapi hanya membutuhkan banyak sekali tabel dan pengujian. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan tabelnya, bagaimana cara pengujiannya sehingga kita mendapatkan hasil yang optimal? Yuk kita pelajari bareng-bareng hari ini. Oke guys. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, di sini ada tabel yang akan kita gunakan untuk memproses metode stepping stone. Nah, supaya kita nanti saya dapat menjelaskan ke Anda secara lebih komprehensif, di sini kita memerlukan penamaan untuk masing-masing kolomnya, kolom dan baris. Di sini ada 9. Nah, kita akan namai dengan persilangan antara pabrik 1 dengan gudang 1, kita akan namai dengan notasi keputusan X11. Lalu di sini persilangan antara pabrik 1 dengan gudang 2 kita akan namai dengan X12. Dan persilangan antara pabrik 1 dengan gudang 3 adalah X13. Nah, lalu di bawahnya juga kita namai juga. Di sini persilangan pabrik 2 dengan gudang 1 adalah X21. Di sini adalah X22 dan di sini adalah X23. Nah, di bawahnya baru X31, X32 dan X33. Nah, 9 notasi keputusan. Pak, apakah setiap realita atau soal hanya terdapat 9 notasi keputusan saja? Tergantung dari mana? Tergantung dari tempat asal dan destinasinya. Kalau destinasinya ada 4, lalu titik mulanya juga ada 4, ya jadi 4 dikali 4 sama dengan 12, berarti ada 12 notasi keputusan. Nah, kalau lebih ya tinggal dikalikan saja, tergantung dari soal atau realita. Nah, sekarang soalnya cuman ada 3 awal mula, 3 tempat permulaan, dan 3 destinasi. Berarti 3 kali 3 kan 9. Berarti hanya ada 9 notasi keputusan. Di sini sudah kita namakan. Oke, nah sekarang kita masuk ke materinya. Oke guys, nah sekarang Anda bisa lihat di PowerPoint-nya yang Anda bisa download di e-learning. Nah, jadi silakan buka pada halaman ketiga. Di sana ada algoritma dari metode stepping stone. Nah, langkah pertama dari stepping stone yang poin 1 ya. Langkah pertama dari stepping stone adalah menguji sel-sel yang masih kosong. Apakah masih bisa memiliki nilai negatif atau tidak. Artinya masih bisa menurunkan biaya transportasi atau tidak. Nah, oh iya, ini soal yang kemarin ya, soal yang kemarin kepada contoh 1 yang kita selesaikan dengan yang kita proses dengan metode northwest corner. Ini soal contoh 1. Nah, pada metode penyelesaiannya yaitu dengan metode stepping stone, yang akan kita proses adalah sel-sel yang masih kosong. Sel-sel yang masih kosong yang mana? Ada di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti sel yang masih kosong sesuai dengan penamaan selnya di sini adalah sel X21. Di sini adalah sel X31. Di sini adalah sel X13 dan di sini adalah sel X23. Berarti yang akan kita uji adalah 1, 2, 3, 4. Nah,
Bagaimana cara mengujinya? Oke, sekarang yang yang masih tetap pada lembar ketiga, yang poin kedua. Pada metode ini pengujian dilakukan mulai dari sel kosong tersebut, selanjutnya bergerak searah jarum jam secara lurus atau tidak diagonal ke arah sel yang telah terisi dengan alokasi. Begitu seterusnya sampai kembali ke sel kosong tersebut. Oke, searah jarum jam. Berarti searah jarum jam kan ke sini kan. Ini kalau misalnya di sini arah jam 12, di sini arah jam 9, di sini arah jam 3, dan di sini adalah arah jam 6. Berarti kan searah jarum jam kalau misalnya mulai dari jam 12 ya kan ke arah jam ketiga, lalu turun ke arah jam ke-6, lalu naik lagi ke arah jam ke-9, lalu naik lagi ke arah 12. Itu pula seterusnya searah jarum jam. Oke, nah bergerak secara lalu selanjutnya bergerak searah jarum jam secara lurus atau tidak diagonal. Nah, kalau lurus kan seperti ini kan, ini pergerakan garis lurus. Ini yang lurus. Nah, pergerakan seperti inilah yang diperbolehkan. Ke atas, ke kanan, atau lurus ke kiri juga bisa, atau ke bawah. Nah, atas, kanan, kiri, bawah. Nah, itu pergerakan secara garis lurus. Yang diagonal yang tidak diperbolehkan adalah pergerakan dengan serong. Artinya pergerakan ini tidak diperbolehkan. Pergerakan ke sini tidak diperbolehkan. Pergerakan serong ke sini juga, serong ke sini juga tidak diperbolehkan. Oke, lalu poin masih tetap di halaman yang ketiga. Di sana poin yang ketiga, setiap pergerakan akan mengurangi dan menambah secara bergantian pada sel kosong tersebut. Oke, bagaimana cara mengurang dan menambah, atau bagaimana cara menguji sel-sel kosongnya, Anda bisa lihat di halaman keempat. Nah, di sana kayaknya ribet kan, tapi sebenarnya gampang banget kok. Di sana ada panah-panah yang saya bedakan warnanya agar Anda bisa secara lebih komprehensif memahami bagaimana pergerakan dari pengujian metode stepping stone. Nah, sekali lagi, yang kita uji yang mana? Yang kita uji adalah sel yang kosong. Sel yang kosong adalah di sini. X13, X21, X23, dan X31. Oke. Saya tuliskan dulu di sini pengujian. Yang diuji adalah sel X13, lalu sel X21, sel X23, dan sel X31. Nah, lalu cara pengujiannya adalah dengan searah jarum jam ke sel yang terisi. Nah, Anda bisa lihat lagi di halaman yang ketiga, pada poin kedua, metode ini pengujian dilakukan mulai dari sel kosong tersebut, selanjutnya bergerak searah jarum jam secara lurus atau tidak diagonal ke arah sel yang telah terisi dengan alokasi. Ke arah sel yang telah terisi dengan alokasi. Misalnya, kita akan uji sel X13. Sel X13 berarti kita akan bergerak searah jarum jam. Nah, kalau misalnya di sini X13 ini angka, kalau dalam jam ya, ada pada arah jam 1. Berarti kalau pada searah jarum jam, maka dari arah jam 1 seharusnya ia akan turun ke angka 3 atau ke angka
Nah, kalau ke angka 3 berarti dia akan bergerak ke arah kanan. Di sini sudah paling kanan nih. Berarti sudah tidak bisa lagi ke kanan kan kosong. Berarti dia akan turun ke angka 6. Berarti dia akan bergerak ke bawah. Nah, ke bawah kemana? Ke bawah sel yang sudah ada alokasinya. Yang alokasinya yang mana? Di sel X33 dengan alokasi ke 40. Pak, kenapa kok nggak ke sel X23 bergeraknya? Oke, saya panahin dulu. Ke sel X33. Pak, kenapa kok nggak ke sel X23? Kan bergeraknya ke arah sel yang sudah ada alokasi. Yang sudah ada alokasi yang di sini 40 X33. Bukan ke X23. X23 kosong. Oke. Nah, lalu bergerak lagi searah jarum jam. Searah jarum jam berarti kan sudah di angka arah jam ke 6 nih, sudah ke bawah. Berarti bergeraknya ke arah jam ke 9, artinya bergeraknya ke kiri. Oke. Nah, kemana bergeraknya? Ke arah sel yang sudah ada alokasi. Di sini ada sel X32, sel X31 dan sel X32. Mana yang memiliki alokasi? Benar, sel X32. Berarti ke arah sini dong. Nah, lalu bergerak lagi ke arah searah jarum jam. Berarti setelah dari angka jam ke-9 kan, lalu naik ke jam ke-12. Maka panahnya setelah ini adalah naik ke sel X22 atau ke sel X12. Nah, pertanyaan yang mana? Karena dua sel ini ada alokasinya. Nah, saya akan mengatakan kita akan naik ke sel X12. Loh, kenapa kok nggak ke sel X22? Karena dalam sel X22, kalau kita berhenti di sel X22, maka untuk kembali ke titik awalnya kan X13 nih. Kalau kita berhenti di sini, maka untuk kembali ke X13, garisnya nanti akan seperti ini dong. Ini adalah garis diagonal. Jadi sekali lagi, garis diagonal tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah garis lurus. Jadi, Anda harus bergerak ke sel X12 yang memiliki alokasi sebanyak 40. Bukan ke sel X22. Nah, lalu setelah itu, langkah selanjutnya Anda bisa balik lagi ke titik permulaan, ke X13. Oke, jadi rutenya di sana Anda bisa perhatikan halaman keempat pada garis merah. Nah, berawal di X13, lalu mengarah ke sel X33, lalu mengarah lagi ke sel X32 dan mengarah lagi ke X12 dan kembali ke sel X13. Nah, ada 4 jalur. Dan pengujiannya hanya bisa 4 kali, itu untuk yang pergerakan secara normal. Pergerakan secara normal hanya 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Pak, apakah ada pergerakan yang tidak normal? Ada pergerakan khusus. Nanti di tabel selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, jadi untuk pergerakan secara normal hanya ada 4 kali pergerakan. Dan kalau ada pergerakan normal, maka diutamakan yang pergerakan secara normal. Pergerakan secara khusus akan bisa dilakukan
kalau pergerakan secara normal tidak tersedia. Kalau yang ini kan masih tersedia nih. 1, 2, 3, 4. Berarti harus bergerak secara normal. Nah, itu yang untuk X13. Lalu pengujiannya bagaimana? Pengujiannya, nah Anda bisa perhatikan dulu di slide balik lagi ke slide ketiga pada poin ketiga. Jadi setiap pergerakan akan mengurangi dan menambah. Jadi rumusnya adalah kurang tambah kurang tambah. Bagaimana caranya? Nah, di sini pada tabel X13 Anda lihat biaya perjalanannya 1, 2, 3, 4. Pada sel X13 biaya perjalanannya adalah 8. Pergerakannya adalah mengurang dan menambah. Berarti yang pertama dilakukan adalah mengurangi dengan nilai apa? Dengan nilai jalurnya. Jalur kedua adalah di sel X33 19. Jadi 8 kurang 19. Lalu setelah dikurangkan ditambah. Berarti di sini adalah tambah. Tambah yang mana? Jalur selanjutnya. Jalur selanjutnya adalah 10 di sini. Nah, di sini kan masih ada satu lagi nih, jalur satu lagi. Nah, berarti balik lagi ke langkah awal, yaitu dengan dikurang. Dikurang dengan apa? Dikurang dengan jalur yang di X12 5. Habis. Ya, berarti satu pergerakannya kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ada lagi ya berarti di sini ada plus nanti selanjutnya. Tapi di sini kan pergerakan normal. Pergerakan normal hanya ada 4 jalur. 1, 2, 3, 4. Lalu hasilnya adalah 8 kurangi 19 minus 11 ditambah 10 minus 1. Minus 1 dikurangi dengan minus 5 adalah minus 6. Oke, gampang kan? Masih bingung? Oke, nah nggak apa-apa. Kalau masih bingung, kita akan lanjutkan bagaimana cara memproses X21, X23, dan X31. Nah, sekarang ya sel X21 nih. Sel X21 kan di sini. Oke, pergerakan searah jarum jam. Pergerakan searah jarum jam X21. Kira-kira kalau pergerakan searah jarum jam, kira-kira kemana nih? Ke atas, ke bawah, atau ke kanan? X21 ada pada arah jam 9. Jam 9 berarti secara rasional, secara jarum jam, ia akan naik ke atas. Naik ke atas berarti ke sel yang ada alokasinya. Sel X11 sini ada. Pak, kenapa kok nggak ke sel X22? Berarti dari kalau langsung ke X22 berarti nggak rasional. Karena dari jam 9 masa lompat ke jam 3, jam 12-nya dilewati. Pak, kenapa kok nggak turun ke X31 misalnya kalau ada alokasinya? Kenapa kok nggak turun ke X31? Ya masa dari jam 9 turun lagi ke jam 6 kan enggak? Dari jam 9 secara jarum jam akan naik ke jam ke-12. Berarti naiknya ke atas. Oke, satu jalur. Butuh 4 jalur. Satu jalur sudah, jalurnya selanjutnya kemana? Ke alur yang ke tabel yang ada alokasi. Nah, setelah naik ke sel X11 bergerak lagi ke arah jarum jam sini kan, dari jam 12 ke jam 3. Nah, mana yang ada alokasi? X12 atau X13? X12 berarti pergerakannya ke sini. Lalu setelah dari X12 turun nih dari jam 3 ke arah jam 6 kan, turun kan, berarti turunnya bisa ke X22
atau ke X32? Yang mana? Yang ke X22 dong. Kenapa kok nggak ke X32? Kalau ke X32 berarti nanti ke X21 nya nanti diagonal dong, nggak bisa. Kalau diagonal nggak bisa. Nah, lalu setelah dari X22 kembali lagi ke X21. 1, pergerakannya adalah 1, 2, 3, 4. Anda bisa perhatikan panah yang hijau. Di sana ada. Oke, dari X21 naik ke atas, lalu ke kanan X12, lalu turun lagi ke X22, kembali lagi ke X21. Nah, pengujiannya bagaimana? Kalau X21 biayanya adalah 15 dikurang 20 lalu ditambah 5 dan dikurang 20 akan menghasilkan angka minus 20. Nah, itu yang untuk X21. Gimana? Masih bingung juga? Masih ada X23 dan X31. Kita lanjutkan. Nah, lalu yang ke X23 mana nih? Di sini. Nah, X23 kalau dalam jam X23 ini ada di arah jam ketiga. Nah, kalau di arah jam ketiga berarti secara rasional, searah jarum jam, naik apa turun? Turun. Kalau turun berarti turunnya ke salah satu ya, ke sini, ke X33 kan ada lokasinya. Oke. Lalu setelah dari sini maka pergerakannya adalah ke kiri arah jarum jam, maka ke sini. Ke X32 lalu naik lagi ke atas, ke sini. Kenapa nggak ke sini? Ya nanti diagonal dong. Nah, setelah ke sini lalu balik lagi ke X23. Pengujiannya gimana? Angka X23 biayanya adalah 10 lalu dikurang dengan 19 plus 10 lalu dikurang lagi dengan 20. Dapat berapa nih? Dapat minus 19 ya. Oke. Minus 19. Saya yakin banyak dari Anda yang sudah mengerti. Anda semua sudah mengerti, tapi untuk memastikan kita lanjutkan ke yang X31 nih. X31 kan di sini. X31 di sini berarti naiknya kemana? Naiknya searah jarum jam, naiknya adalah ke sini kan? Oke. Anda yang X31, Anda bisa perhatikan yang garis panah warna kuning yang di slide. Naik ke X11 lalu ke sini yang ada lokasinya, lalu turun lagi ke bawah dan kembali ke titik asal. 1, 2, 3, 4. Cara mengujinya bagaimana? X31 nya 25 minus naik ke X11 adalah 20 plus lalu bergerak ke X12 adalah 5 lalu juga dikurang yang terakhir adalah ke X32 adalah
10. Sama dengan 25 kurang 25 plus 5, 10 kurang 10 adalah nil. Oke, selesailah langkah pertama. Pak, kok baru langkah pertama, Pak? Langkah pertamanya sudah ribet seperti ini, Pak. Enggak, gampang. Saya yakin sebenarnya sebenarnya nggak ribet-ribet banget kok. Cuman tanda panahnya ini kan yang kita harus teliti. Tapi sebenarnya kalau Anda sudah belajar, ini nggak ribet-ribet banget kok. Nah, apakah sudah cukup sampai sekian? Belum cukup sampai sekian. Dari mana melihatnya sudah cukup atau belum? Dilihat dari pengujian. Kalau pengujiannya masih ada angka minus, berarti tabelnya harus diuji sekali lagi. Nah, di sini kan masih ada 3 minus nih. Berarti masih harus diuji lagi. Kalau pengujiannya sudah angka plus semua, maka pengujiannya sudah optimal. Nah, di sini karena masih ada angka minus, maka harus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara melanjutkannya? Oke, Anda lihat dulu di slide keempat. Nah, di bawahnya pengujian ya, di paragraf kedua. Nah, dari pengujian 4 sel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada 3 sel yang menghasilkan nilai negatif. Dan sel X21 memberikan nilai negatif yang paling besar. Nah, nilai negatif di sini itu artinya bukan hal yang jelek. Artinya kalau ada angka negatif di sini, artinya biaya transportasi masih bisa diminimalkan. Artinya semakin minimal, semakin kecil beban Anda. Waktu semakin kecil beban Anda, maka laba yang Anda dapatkan bisa semakin besar dengan mengecilkan beban tersebut. Nah, lalu bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya adalah Anda memilih mana nilai negatif yang paling besar. Nilai negatif yang paling besar adalah X21 minus 20. Artinya dalam total cost-nya biayanya masih bisa dikurangi dengan minus 20. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide kelima. Oke. Nah, guys, di sini masih tetap masih langkah 1 ya, guys. Jadi pada tabelnya sudah saya perbarui. Di sini adalah tabel yang sama sesuai dengan contoh soal yang satunya. Nah, melalui pengujian yang sudah kita lakukan tadi, tabel ini akan kita proses. Bagaimana cara memprosesnya? Yaitu dengan dimulai dari tabel yang memiliki nilai negatif yang paling besar. Nah, yang memiliki nilai negatif yang paling besar adalah di tabel dengan notasi keputusan X21. Nah, sebelum kita mulai memproses, ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan, asumsi yang perlu Anda ketahui. Asumsi yang pertama adalah Anda mengalokasikan unit yang tersedia di jalurnya X21. Jalurnya yang mana? Jalurnya kan secara jarum jam kan pertama di sini 1, lalu di sini 2, di sini ketiga, dan di sini ke 4. Benar. Nah, lalu masih asumsi pertama. Jadi pada jalur ini kita akan mengalokasikan unit yang tersedia. Di sini yang unit tersedia di sini ada 50, 40, dan 60. Nah, lalu asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua adalah
unit yang Anda pindah tidak boleh merusak keseimbangan antara total demand dan total supply. Anda perhatikan dulu total supply dan total demand-nya. Dan unit yang Anda alokasikan tidak boleh lebih dari kapasitas total supply atau total demand. Bisa 90, 60, 50, 50, 110, 40. Tidak boleh lebih. Tidak boleh merusak keseimbangan. Seperti apa contohnya? Oke, kita mulai. Nah, di sini Anda harus mengalokasikan unit sesuai dengan jalur. Di sini dimulai dari X21. X21 unitnya 0, artinya sudah tidak ada atau tidak ada yang unit yang bisa dialokasikan. Lalu di jalur yang kedua ada di X11. X11 ada unit sebanyak 50. Nah, unit ini bisa Anda alokasikan sesuai dengan jalur. Jalurnya kemana? Jalurnya ke X21. Harus ke X21 sesuai dengan jalur. Pak, kalau berlawanan dengan jalur gimana? Tidak diperbolehkan. Di sini X11 hanya bisa mengirim unit ke X21. X21 hanya bisa mengirim unit ke X22. Dan X22 hanya bisa mengirim unit ke X21. Iya, halo. Nah, kalau dibalik tidak diperbolehkan. Misalnya X21 mengirim ke X22, tidak sesuai dengan jalur, tidak bisa. Lalu X11 mengirim ke X21, tidak sesuai jalur, tidak bisa. Artinya harus sesuai dengan jalur. Nah, ayo kita proses. X21 unitnya 0, tidak bisa dipindahkan ke X11, tidak ada yang bisa dipindahkan. Nah, lalu dari X11 ada 50. Dari X11 berapa jumlah yang bisa diperbolehkan untuk dipindahkan ke X21? Anda lihat dulu di sininya total supply-nya untuk yang pabrik 1. Pabrik 1 ada 90. Di sini di gudang 2 ada 40. 50 apakah bisa ditaruh di sini? Bisa. Karena 50 plus 40 hasilnya kan 90. Jadi tidak merusak keseimbangan atau tidak merusak kapasitas. Tidak lebih dari kapasitas. Jadi yang 50 ini bisa dipindahkan ke sini. 50 dialokasikan ke sini akhirnya jadi 0, dan di sini 40 plus 50 jadi 90. Oke. Nah, untuk yang total supply-nya memang nggak ada masalah, tapi bagaimana tentang total demand-nya? Nah, total demand-nya di sini 90 plus 60 plus 10 hasilnya adalah 160. Total demand-nya unitnya melebihi total demand. Artinya harus ada langkah penyesuaian. Di sini dikasih 50 jadi 90, maka di gudang 2 ini juga harus ada yang dipindahkan sebanyak 50. 60 kurang 50 10. Oke. Dipindahkan kemana? Dipindahkan sesuai dengan jalur. Jalurnya X22 kemana? Ke X21. Dipindahlah di sini 50. Awalnya 0 jadi 50. Oke, sekarang kita lihat kesesuaian antara total demand. Di gudang 1 awalnya di sini di X11-nya 50 karena dialokasikan, angkanya jadi 0. Tetapi mendapat kiriman balik dari gudang 22 di X21-nya sebanyak 50. 0 tambah 50 masih sesuai. Nah, yang di gudang 2 di sini awalnya 40 ditambah 50 jadinya 90. Lalu yang di X22 awalnya 60 dialokasikan 50, diambil 50 jadi 10. Jadi 90 tambah 10 tambah 10 pastinya tetap seimbang 110. Nah, apakah jalur ini mampu memotong biaya atau mengecilkan biaya? Anda lihat. Di sini yang dipindah awalnya adalah dari X11 ke X21. X21 biaya perjalanannya adalah 20.
lalu dipindah ke gudang 2 yang perjalanannya, biaya pengirimannya hanya 5. Itu sangat menguntungkan. Artinya, waktu Anda memindahkan alokasi di gudang 1 dari notasi keputusan X11 ke X21, maka Anda dapat menghemat sebanyak 20, di gudang 5 Anda hemat 15. Nah, Pak, tetapi kan yang di bawahnya juga dikurangi. Oke. Di sini yang dikurangi yang di bawahnya biaya perjalanannya 20. Nah, awalnya kan unitnya 60, hanya ada di sini adalah akhirnya dikurangi, dialokasikan ke gudang satunya, di sini hanya tinggal 10. Sementara di gudang 1 di sini biayanya lebih kecil, sejumlah 15. Artinya perpindahan tersebut juga akan menguntungkan atau berhasil menciptakan biaya perjalanan yang lebih kecil. Nah, setelah ini diproses, dapatlah dapatlah tabel yang baru. Tabel yang baru dengan angka yang berbeda. Di sini jadi 0, di sini jadi 90, di sini jadi 10, di sini jadi awalnya 0 jadi 50. Nah, lalu apakah di sini sudah selesai? Belum. Dengan tabel yang baru, Anda harus melakukan pengujian sekali lagi. Nah, pengujiannya ini jika pengujiannya sudah bebas dari angka minus, jika pengujiannya sudah bebas dari angka negatif, maka tabelnya sudah optimal. Tapi jika belum, masih ada angka negatif, maka alokasi harus dilakukan sekali lagi sampai pengujiannya hasilnya adalah positif. Oke, kita akan uji lagi bagaimana bunyinya. Oke, yuk. Nah, Anda untuk tabel barunya, Anda juga bisa lihat di halaman yang ke-6. Di sana ada tabel baru yang sudah diproses dengan pengujian pertama. Nah, lalu pengujian akan dilakukan sekali lagi karena untuk membuktikan apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum. Ntar ya, coba ngajar dulu ya. Nah, ntar ya, nak. Nah, untuk pengujiannya, maka seperti biasa kita harus melakukan pengujian pada sel yang kosong. Sel yang kosong di sini adalah X11, X13, X23, dan X31. Cara pengujiannya sama seperti yang sebelumnya. X11, Anda harus cek jalurnya. Jalurnya X11 adalah searah jarum jam dengan berpindah ke tabel atau notasi keputusan yang ada unitnya. 1, 2, 3, 4. Oke, itu adalah jalur dari X11. Pak, kenapa kok nggak ke sini? Ya, nanti kalau ke sini kan jadi diagonal. Nah, lalu untuk jalurnya dari X13 adalah 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya adalah untuk X23 adalah 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah X31 adalah 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang lebih perhitungan lebih lengkapnya,
ada di sel pengujiannya tuh, di slide ke-6 bagian yang paling kanan. X11 di sini ya, berarti 20 minus 5 plus 20 dan minus 15 sama dengan plus 20. Nah, lalu yang X13 ini. X13 adalah 8 plus minus 19 plus 10 minus 5 sama dengan minus 6. Lalu yang untuk X23 jalurnya adalah 10 minus 19 plus 10 minus 20 ya 20 sama dengan minus 19. Lalu yang untuk X31 25 minus 15 plus 20 minus 10. Hasilnya adalah berapa nih? 10, 30, oke, plus 20. Nah guys, di langkah kedua atau yang pengujian kedua ternyata masih terdapat angka minus. Artinya perpindahan alokasi masih tetap harus dilakukan. Kapan berakhir? Sampai pengujiannya bebas dari angka minus. Dan untuk melakukan perpindahan alokasi seperti biasa, Anda pilih yang notasi keputusan yang memiliki nilai negatif terbesar. Nilai negatif terbesarnya adalah X23. Oke guys, nah untuk langkah pengujian yang kedua, kita akan memproses tabel yang baru. Nah, bagaimana memproses tabel yang baru? Tabel yang notasi keputusan yang terpilih adalah X23. X23 tempatnya di mana? Di sini. Yang pertama harus Anda lakukan adalah mengecek jalurnya terlebih dahulu. X23 ini di mana jalurnya? 1, 2, 3, 4. Dan asumsi yang kedua harus Anda lakukan adalah pengalokasian unit tidak boleh merusak kapasitas keseimbangan dari total supply dan total demand. Ya, bentar ya. Nah, pada perpindahan kali ini, maka dimulai dari yang X23-nya dulu. Alokasinya karena di sini 0, mampu dipindahkan ke X33. Maka karena di sini 0, tidak ada yang bisa dipindahkan. Lalu dari X33 akan dipindahkan ke X32. Nah, lalu berapa unit yang mampu dipindahkan dari X33 ke X32? Ya, bentar ya, Nah. Ya, bentar ya. Nah, berapa unit yang harus mampu dipindahkan? Di sini kapasitas pabrik 3 adalah total supply-nya adalah 50. 40 di sini sebenarnya kalau dilihat dari supply, 40-nya mampu sebenarnya dipindah ke gudang 2, dari gudang 3 ke gudang 2. Sebenarnya mampu 50. Tetapi yang tidak yang akan, kalau kita pindahkan semua 40-nya ke sini, di sini jadi 50, maka yang keseimbangannya akan rusak adalah yang di gudang 2. Kalau Anda pindah 40-nya ke sini, di sini jadi 50 misal. Maka jumlahnya di sini
total demand-nya jadi di gudang 2 90 plus 10 plus 50. Jadi jumlahnya adalah 160. Itu tidak bisa dilakukan karena melebihi dari total demand. Nah, Pak, yang di sini bisa dialokasikan agar menyeimbangkan total demand-nya. Nah, yang mampu dipindahkan di sini hanya 10. Hanya 10. Sehingga kalau misalnya di sini dipindahkan ke sini 10, di sini jadi 0 misalnya, maka 90 plus 0 plus 50 hasilnya masih 140 lebih. Melebihi dari total demand dari gudang 2. Kenapa yang 90-nya nggak dipindah? Karena jalurnya hanya mampu memindahkan 1, 2, 3, 4. Yang tidak termasuk jalur artinya tidak bisa dirubah atau tidak bisa diganggu gugat. 90 di sini tidak termasuk jalur, artinya tidak bisa diganggu gugat. Nah, artinya kalau tidak bisa diganggu gugat, di sini saya hapus dulu. Nah, dari X33 di sini hanya mampu memindahkan sebanyak 10. Jadi di sini saya coret, jadi 10 tambah 10 hasilnya adalah 20. Sementara di sini dipindahkan 10, di sini hasilnya adalah 30. Nah, lalu untuk menyeimbangkannya, karena di sini ditambahkan 10 jadi 20, maka di sini di pabrik 2 bisa dipindahkan. Ini bisa di 0 dan di sini jadi 10. Oke, kita lihat keseimbangannya sekarang. Untuk yang gudang 2, 90 plus 0 plus 20 hasilnya masih tetap 110. Lalu yang untuk yang gudang 3, di sini awalnya 0 jadi 10. 10 di sini awalnya 40 karena dipindahkan 10 jadi 30. 10 tambah 30 masih tetap 40. Nah, lalu keseimbangan untuk total supply-nya. Di sini 50, di sini jadi 0, di sini tambah 10 tetap 60. Dan sementara yang pabrik 3, di sini awalnya 40 jadi 30. Nah, di sini awalnya 10 jadi 20. 20 plus 30 masih 50. Oke, sekarang kita dapatkan angka barunya. Angka baru untuk tabel yang ke-2. Nah, dari seperti yang proses-proses sebelumnya, dari tabel yang baru harus dilakukan pengujian sekali lagi. Apakah masih ada angka minus? Kalau masih ada angka minus, maka lanjut ke tabel ketiga pengujiannya. Tapi jika sudah bebas dari angka minus, maka tabel tersebut sudah optimal dan tinggal dihitung total cost-nya. Oke guys, ini adalah tabel ketiga. Untuk tabel yang ketiga, angka tabel ketiga Anda juga bisa lihat di slide ke-8. Nah, di slide yang ke-8 di sini Anda harus mencari seperti biasa menguji tabel baru. Nah, untuk yang notasi keputusan yang akan diuji adalah X11, X13, X22 dan X31. Nah, di sini guys, terutama pada yang X11, di sini ada notasi keputusan dengan pergerakan yang tidak biasa. Nah, kenapa kok disebut pergerakan yang tidak biasa? Karena pergerakan yang normal, pergerakan dengan 4 jalur itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Nah, kita lihat. Pada X11, jalur yang bisa dilewati adalah ke sini, X12. Lalu, sesuai dengan jalur yang ke sini, ia harus turun ke X32. Dan mengikuti sarah jarum jam, maka waktu ia dari X32 ingin kembali ke X11, maka ia harus mengunjungi X31. Tetapi X31 di sini tidak ada alokasinya. Pergerakan hanya boleh ke tabel atau ke notasi keputusan yang memiliki alokasi. Di sini tidak tersedia alokasi. Sehingga pergerakan yang normal dengan 4 jalur itu tidak mungkin dilakukan. Anda harus mencari jalan memutar. Seperti analoginya waktu Anda ingin pulang ke rumah dari kampus, lalu di tengah jalan, jalannya ditutup.
ada nikahan warga misalnya. Ya, maka untuk sampai ke rumah Anda harus mencari jalan yang lain, jalan memutar. Nah, bagaimana pergerakan yang khusus? Poin yang harus diperhatikan masih sama. Pergerakan harus searah jarum jam. Dan yang kedua adalah pergerakan harus mengunjungi setiap tabel yang memiliki alokasi. Jadi awal mulanya di sini. Lalu akan mengunjungi tabel yang ada unitnya, lalu di sini mengunjungi X12. Lalu dengan searah jarum jam, maka akan mengunjungi selanjutnya X13 nggak ada, maka akan lanjut ke X23 atau bisa langsung ke sini. Bapak, ini kan garis diagonal kan katanya tidak diperbolehkan karena ini pergerakan khusus, boleh. Yang garis diagonal tidak diperbolehkan di pergerakan yang normal, yang biasa, yang 4 jalur. Yang karena ini pergerakan khusus, maka diperbolehkan. Lalu selanjutnya turun lagi ke X33. Lalu lanjut lagi ke X32. Cari tabel yang ada alokasinya. Kunjungi satu persatu searah dengan jarum jam. Lalu dari X32 kembali ke mengunjungi ke X21. Baru setelah X21 sampailah pulang ke X11. Gitu guys. Nah, pengujiannya bagaimana? Tinggal diurutkan. Jalur pertama adalah sesuai dengan ada yang di slide ya. Pertama X11 nya ada 20, lalu dikurang 5, lalu plus 10, lalu dikurang 19, lalu plus lagi. Jadi masih ingat kan? Setiap pergerakan akan mengurang dan menambah, mengurang, menambah, mengurang, menambah. Lalu plus 10 dan minus 15. Hasilnya adalah 1. Oke, itu yang untuk X11. Nah, lalu sisanya X13, X22, dan X31. Ketiganya ini memiliki pergerakan yang normal. Nah, oke, kelanjutannya ada di slide. Nah, dan ternyata guys, apakah ini sudah tabelnya optimal? Ternyata di X13, di sini X13, di sini ya jalurnya ya, ia akan bergerak ke 1, 2, 3, 4. Dan kalau dihitung ternyata 8 minus 19 plus 10 minus 5 sama dengan hasilnya minus 6. Berarti masih dibutuhkan tabel yang keempat. Oh, yang ini tabel ketiga ya. Dibutuhkan tabel yang keempat untuk menguji hasilnya sekali lagi. Lalu Anda juga bisa lihat di slide ke-9. Di sana alokasinya juga hampir sama. Cara mengalokasikan asumsinya adalah Anda gambar perpindahannya sesuai jalur dan tidak merubah atau melebihi kapasitas dari total supply dan total demand, tidak merubah keseimbangan total demand sama dengan total supply. Nah, baru setelah di slide ke-10 di sana ada hasil dari slide pengujian yang nomor 3. Pengujiannya pengujian untuk tabel yang keempat, dan ternyata di sana sudah
angkanya sudah optimal, tidak ada angka minus. Sel X11 menghasilkan 7, sel X22 menghasilkan 13, sel X31 menghasilkan 7, sel X33 menghasilkan 6. Lihat di slide halaman 10. Dan ternyata sudah tidak terdapat nilai minus, artinya angkanya sudah optimal. Dan di halaman 11 Anda bisa menghitung total cost-nya berdasarkan tabel yang sudah optimal tersebut. Dan total biaya pengiriman dapatlah 1.890. Nah, Anda bandingkan dengan hasil dari stepping stone dengan hasil perhitungan total cost dari metode Northwest Corner. Jika hasilnya lebih kecil, selamat, Anda berhasil mengaplikasikan atau mengerjakan soal metode transportasi, menyelesaikannya dengan baik. Tetapi jika hasilnya lebih besar, hasilnya stepping stone lebih besar daripada Northwest Corner, artinya terjadi kesalahan pada perhitungan. Nah, guys, gimana? Tadi itu materinya. Gampang kan? It's not that difficult. Meskipun tabelnya agak banyak, lalu pengujiannya dilakukan dengan berulang-ulang, tapi ya saya yakin Anda bisa menguasainya dengan baik dan memahaminya secara baik pula. Nah, oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Jaga kesehatan, keep social distance, dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.